Saudara, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul ya, bahasa Inggrisnya Beyond the Limit. Bisa dibuka slide-nya. Beyond the Limit bahasa Indonesianya artinya melampaui batas, saudara. Menembus batas. Jadi melampaui batas kesanggupan manusia kita. Beyond the limit, saudara. Kita hidup sebenarnya, saudara, ada kekuatan di dalam kita, power yang luar biasa yang Tuhan berikan, yang manusia banyak sekali gak mengerti dan gak menggunakan itu, saudara. Nah, saudara, saya mau awali dengan setiap kita itu berharga di mata Tuhan. Setiap kita itu, saudara, dipandang Tuhan mulia dan ajaib. Kita punya sesuatu yang khusus dan istimewa, hidup kita itu di hadapan Tuhan, saudara. Makanya Yesus Kristus Tuhan mau mati buat kita. Buat seorang kita yang seperti ini loh, saudara. Karena Tuhan tahu sebenarnya di dalam kita ada sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika pasangan suami istri menikah, ya mereka melakukan hubungan suami istri. Saudara tahukah ketika mereka melakukan hubungan suami istri, sang suami, saudara, itu sebenarnya menyemburkan ya ratusan juta sel sperma ke dalam sel telur istrinya, pasangannya. Nah, di antara sekian banyak sel telur ya saudara, yang banyak sekali itu ya, jutaan pokoknya saudara ya. Kemudian ada sel telur yang dibuahi ya. Membuahi satu sel telur saja, saudara. Hanya satu sel telur saja yang bisa dibuahi. Jadi begitu banyak pas keluar semua, hanya satu yang bisa dibuahi, saudara. Nah, itulah saudara dan saya. Amin. Jadi menakjubkan sekali ya. Tentang kelahiran itu menakjubkan sekali sebenarnya. Itulah saudara dan saya. Hebat banget, saudara. Ya. Jadi kalau kita sudah dilahirkan, kita sebagai pemenang. Saya mau berkata, mengapa kita harus hidup sebagai pecundang? Kenapa kita harus hidup kalah terus? Kenapa kita harus hidup biasa-biasa saja? Kita ini pemenang. Kita ini ada sesuatu yang luar biasa di dalam kita, saudara. Saya mau jelaskan ini pelan-pelan supaya saudara mengerti. Ada pepatah mengatakan, saudara, jalan yang mulus dan lurus tidak akan pernah menghasilkan pengemudi yang hebat. Jadi kalau saudara mau jadi pengemudi yang hebat, gak bisa di jalan yang lurus, yang mulus terus, gak bisa. Laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh, saudara. Harus ada apa? Diterjang ombak badai, saudara. Baru jadi pelaut yang tangguh dan hebat. Langit yang cerah tidak akan menghasilkan pilot yang handal, saudara. Nah, jadi kalau saudara mau berkata, Tuhan aku hidup mau enak saja, yang enak-enak. Santai saja, semua serba enak, gampang. Saudara, hidup yang tidak ada masalah tidak akan membuat saudara menjadi kuat. Amin. Hidup tidak ada masalah, saudara, membuat saudara jadi menurut saya Kristen yang melempem, Kristen yang lemah. Jadi karena itu jadilah handal, jadilah tahan uji, saudara, terhadap semua tantangan apapun. Handal dan tahan uji dengan anugerah Tuhan. Amin. Tapi karena apa? Nanti saya mau jelaskan. Karena kita di dalam kita ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Nanti saya kasih ayatnya ya. Nah, izinkan saya mau menggiring saudara pelan-pelan dulu. Jadi kalau dalam hidup kita Tuhan itu mengizinkan masalah datang bertubi-tubi. Hidup kita berkelok-kelok. Waduh, gak pernah mulus, saudara. Gelombang persoalan datang silih berganti. Ini belum selesai, udah ditambah ini lagi. Ditambah ada kejadian apa lagi. Saudara percayalah, semuanya Tuhan izinkan. Saya mau berkata, supaya yang di dalam ini loh, kekuatan tanpa batas ini, beyond the limit, yang Tuhan kasih di dalam ini nih, muncul, saudara. Muncul itu. Jadi kalau punya masalah, ada masalah, jangan berontak, jangan marah dulu, saudara, sama Tuhan. Nah, tanpa disadari, saudara, dalam hidup kita, apa yang kita kerjakan sebenarnya baru sebagian kecil saja dari kemampuan besar yang ada dalam diri kita, yang Tuhan berikan. Jadi yang kita kerjakan sekarang ini, kebanyakan orang ya tanpa disadari nih,
Apa yang kita kerjakan itu kekuatannya, yaitu baru sebagian kecil saja dari apa yang ada, kekuatan besar yang ada di dalam kita. Banyak yang gak digunakan kekuatan yang di dalam kita itu, yaitu yang saya katakan beyond the limit itu. Kekuatan melampaui batas. Nah, contohnya saudara, ya, mungkin di sini ada orang-orang yang jual beli mobil ya. Nah, tapi saya bilang ini tentang kendaraan baru. Jadi kalau seseorang membeli kendaraan baru, kecepatan maksimal kendaraan itu kan sebenarnya besar dong, ya toh. Tapi hal itu jarang sekali digunakan secara maksimal. Jarang orang menggunakan secara maksimal. Apalagi kalau yang bersangkutan atau yang mengendarai ini seorang yang penakut, ya. Jadi kecepatan kendaraannya pasti biasa-biasa aja, pelan-pelan aja. Padahal kendaraan ini punya kecepatan maksimal, saudara. Nah, sama hidup kita seperti itu, saudara. Kita punya kekuatan yang maksimal dari Tuhan, tapi jarang digunakan. Bahkan banyak yang gak ngerti. Jadi oleh karena orang itu biasa ya melakukan kayak gitu, jadi memvonis dirinya, ya kekuatan saya cuma sampai di sini aja. Ya kekuatanku cuma ini saja. Banyak orang seperti itu, saudara. Nah, kekuatan di bawah sadar manusia itu sungguh besar sebenarnya. Coba aja ya saudara. Ini perumpamaan nih. Kalau seseorang dikejar anjing gila misalnya ya. Misalnya saudara. Pasti saudara akan lari sekencang mungkin lebih dari biasanya. Benar gak? Ya benar gak? Loh, larinya saudara lebih hebat dari saudara biasanya lari loh. Lari biasa olahraga. Kenapa? Saking takutnya. Nah, itu muncul kekuatan itu saudara. Itu tanpa disadari kita punya kekuatan itu loh. Saya pernah diceritain ada seseorang bekerja di sebuah toko sebelah. Bukan sebelah tokonya ya. Beda berapa toko, 2 atau bukan sebelah sih, bukan tempatnya sebelah. 2 toko apa 3 toko kebakaran saudara. Ini orang perempuan kecil mungil ya. Bisa angkat barang begitu gede saudara dan mengangkut ke mobil. Tiba-tiba jadi dia superwoman, jadi kuat, jadi hebat, ngangkat barang nggak ada capeknya dan jadi kekuatannya berlipat ganda saudara. Coba kalau saudara ketakutan di tempat yang sepi, udah sepi serem lagi, orang bilang di situ banyak setan misalnya. Saudara jalan di situ malam-malam hari, saudara bisa lari dan bisa lompat dengan ketinggian yang menurut saya mustahil rasanya. Kita bisa lakukan itu loh, bisa saudara, benar nggak? Kok saya bisa ya lari padahal kayak gini temboknya tinggi banget. Begitu sadar saudara. Artinya apa? Di dalam kita ada kekuatan yang luar biasa tersembunyi. Nah, jadi saudara sekali lagi ini menunjukkan saudara semua manusia mempunyai kekuatan yang tidak disadari dan belum dimaksimalkan. Tidak disadari dan belum dimaksimalkan. Saya pernah dengar seseorang ya saudara, itu waktu kerusuhan tahun 98, ini orang lari karena ketakutan dari Indonesia pergi ke Sydney saudara. Ini orang di Sydney susah cari kerja, di Sydney itu di luar negeri susah cari kerja saudara. Jadi dia akhirnya dia bikin ayam goreng saudara. Ternyata ayam gorengnya sangat enak dan laris banget saudara. Coba kalau dia di Indonesia nggak keluar itu tuh, ya keterampilannya, kekuatannya, potensi ilahinya nggak keluar tuh saudara. Seorang pengusaha pebisnis besar itu namanya Anthony Robbins. Mungkin ada yang dengar. Ini orang sudah ya bisa ngajar di mana-mana dan pernah berhadapan dengan itu presiden-presiden dari Donald Trump, Bill Clinton dan segala macam. Ini orang luar biasa, terampil banget, ahli banget, dan dia pengusaha dan bisnismen. Dia berkata bahwa di dalam diri manusia ada raksasa yang sedang tertidur. Dalam diri setiap kita. Apabila raksasa itu dibangunkan, ada kekuatan yang maha dahsyat katanya. Luar biasa saudara. Itulah saudara dan saya saudara. Nah, tapi masalahnya sekarang saya mau berkata, percayakah engkau bahwa di dalam dirimu ada kekuatan yang luar biasa dari Tuhan? Ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan. Percaya enggak masalahnya? Saudara adalah sesuatu yang saudara yakini. Jadi kalau saudara yakin saudara bisa sanggup, pasti Tuhan memberi kesanggupan. Amin. Kalau saudara yakin bisa, percayalah bahwa saudara pasti bisa. Jadi saudara adalah sesuatu yang saudara yakini. Ya. Nah,
Jadi Tuhan itu mau kita itu bergerak mengatasi batas kesanggupan manusia kita. Ayo saudara, Tuhan berkata, di dalam dirimu ada sesuatu yang luar biasa. Saudara, kalau saudara pernah baca dan dengar di medsos ya saudara. Mungkin di buku-buku juga saudara pernah baca. Ada orang-orang yang cacat fisiknya, ya, difabel ya. Nih orang-orang ini saudara, saya baca orang-orang ini. Saya punya buku tuh banyak sekali saudara. Dari buku rohani banyak sekali. Saya senangnya membaca, karena dari membaca saya belajar banyak. Salah satu belajar itu membaca buku saudara. Nah, jadi saya melihat saudara, banyak sekali orang-orang yang difabel itu ya. Saya sampai terkaget-kaget, udah tubuhnya seperti itu ya. Bahkan ada yang segini loh saudara, cuman terdiri dari badan segini ya, nggak ada kakinya ya. Tapi luar biasa orang ini saudara. Jadi melihat perjuangan dan kegigihan orang-orang cacat fisik ini saudara, ini menjadi suatu cermin dan pelajaran berharga buat kita sebenarnya. Kita yang utuh, kita yang komplit ya, tapi kita males ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi orang difabel itu saudara, mereka tetap bangkit. Mereka lebih bersemangat menjalani hidup ini, bayangin saudara. Papa tuh suka ngirim ya kalau ada orang difabel itu ya, sampai cacatnya tuh mau masak aja, masak sambil kayak gini tiduran. Saya sampai berpikir, aduh gimana itu. Orang ini kekurangan fisik saudara, tapi mereka bisa maju. Mereka nggak menyerah, pantang menyerah. Nah bagaimana? Kalau saya sih kalau lihat itu tuh rasanya kita bercermin dan malu ya saudara. Mereka ini ya nggak punya alasan untuk menyerah, untuk putus asa, untuk putus harapan. Mereka nggak punya alasan itu, tidak ada alasan buat mereka. Hidup kita ini terkadang banyak alasan menurut saya. Terlalu banyak alasan kita itu. Kita itu terlalu banyak membela diri, dalih segala macam ya. Mengapa sih kita nggak bisa hidup sesukses orang lain? Kita ngomong gitu. Kenapa kita itu hidup saya kok di bawah rata-rata ya? Pendidikan saya rendah. Saya nggak kaya, saya nggak punya modal, saya nggak punya duit. Saya orang miskin. Saya nggak punya koneksi. Ya orang itu mah ya pantas saja dia hebat, dia punya koneksinya banyak kok. Nah selalu begitu kita kan. Masih banyak sederet alasan. Masalahnya bukan pada orang lain saudara, tapi pada diri kita sendiri saudara. Ada ungkapan menyatakan begini saudara. 99% kegagalan itu terjadi pada orang-orang yang suka mencari alasan. Jadi hampir 99% ya. Orang-orang yang gagal itu kebanyakannya orang-orang yang suka membuat dalih alasan macam-macam, mencari alasan macam-macam. Semakin banyak alasan, semakin dekatlah menurut saya dia dengan kegagalan. Alasannya gitu, ya nggak bisa lah, karena inilah, itulah. Makanya hidupnya nggak pernah sukses saudara. Semakin banyak alasan, semakin gagal. Nah orang difabel ini saudara, menurut saya orang yang paling tepat mencari alasan orang difabel, bener gak? Lah ya iyalah, dia gak punya tubuh yang komplit, kecacatan fisiknya. Orang ini justru patut dikasihani dan ditolong. Tapi mereka ngerti, mereka gak mau bergantung sama orang lain, mereka gak mau ditolong. Mereka bertindak dan bersikap malah seperti orang normal saudara. Jadi mereka gak merasa dirinya lemah. Mereka gak mau bergantung sama orang lain. Jadi saudara saya mau berkata sekali lagi. Ada banyak orang-orang biasa menjadi luar biasa. Amin. Nah yang ajaib saudara, orang-orang ya. Mereka ini ya saudara, lebih luar biasa lagi. Waktu mereka berada di puncak, mereka menarik orang-orang di bawah. Yang di bawahnya itu ditarik. Pernah dengar siapa yang tangannya itu orang Belanda tuh, aduh namanya susah itu, dia tuh ya, tahu tubuhnya seperti itu, dia khotbah, dia bikin seminar di mana-mana, dia menarik banyak orang, menjadi teladan, banyak orang mengikuti.
Karena hidupnya ya kesaksiannya nyata. Orang kayak gini tapi luar biasa saudara. Nah kita ini yang komplit, kita mengeluh terus saudara. Firman Tuhan berkata, Yakobus 5 ayat 17 saudara. Elia adalah manusia biasa. Siapa manusia biasa? Saudara dan saya juga manusia biasa, benar gak? Ya toh? Alkitab yang bilang loh, Elia manusia biasa. Kita manusia biasa, tetapi saya mau berkata, jelas loh Alkitab bilang Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, sampai sungguh-sungguhnya berdoa, kekuatan di dalamnya ini keluar saudara, untuk menghentikan hujan saudara. Supaya hujan jangan turun katanya. Dan benar hujan gak turun. Hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Bayangin. Beyond the limitnya itu keluar saudara, menghentikan hujan saudara. 3 tahun setengah itu lama banget loh saudara. Kejadian 1:26 ya, supaya tahu dasarnya dulu bahwa di dalam kita ada kekuatan tanpa batas, kuasa yang tanpa batas. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, ternak, seluruh bumi dan segala binatang melatap dan merayap di bumi. Saudara, berkuasa ya, camkan dulu ya, lihat dulu kata berkuasa. Oke, lanjut lagi dulu supaya sekalian. Lukas 24 ayat 49, ini kata berkuasa ini saudara, kekuasaan ya. Dan aku Tuhan akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ini ketika murid-muridnya menantikan janji Bapa yaitu Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah kata berkuasa, kata kekuasaan ini saudara, ya, ini ajaib artinya saudara. Kalau di Lukas 24 ayat 49, kata kekuasaan ini saudara, bisa buka lagi coba terjemahan. Di terjemahan lain dikatakan, mungkin ada nggak? Nah, ya sebelumnya boleh dulu. Kejadian 1:26. Nah, Kejadian 1:26 itu dalam terjemahan ya Amplified dan The Message itu mengatakan, baiklah kita Bapa Yesus Kristus itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi gambar dan rupa itu ya di terjemahan lain mengatakan mencerminkan sifat kita supaya mereka berkuasa. Ya, terus lanjut Lukas. Dan aku akan mengirim ya, kata berkuasa di Kejadian 1:26 dan kekuasaan di tempat tinggi ini Lukas 24. Ini bicara tentang kuasa, kekuatan ilahi yang no limit, tanpa batas. Ini bicara kuasa ya, beyond the limit, melampaui batas saudara. Terjemahan lainnya tuh kuasa dari tempat maha tinggi itu adalah terjemahan lainnya kekuatan surgawi yang dahsyat menimpamu dan membungkusmu. Kekuatan surgawi yang dahsyat menimpamu dan membungkusmu. Artinya apa? Itu kuasa tanpa batas, beyond the limit saudara. Kekuatan di dalam ini saudara. Sesungguhnya dalam hidup kita tuh ada permata-permata, yaitu kekuatan potensi yang di dalam ini saudara. Tapi banyak orang gak mengerti saudara. Bagaimana sih kita bisa beyond the limit itu ya, bisa ada muncul dalam hidup kita, itu keluar dari hidup kita. Nah, tapi saudara baca di Alkitab coba. Musa dengan beyond the limitnya membawa 2 juta bangsa Israel. 2 juta bangsa Israel. Dari perbudakan Mesir. Musa membawa 2 juta bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Bayangin ya saudara, zaman itu ada seorang pendeta bikin gereja di padang gurun saudara. Dengan jemaatnya 2 juta, modelnya tegar tengkuk, suka mengeluh, pemberontak. Bayangin saudara, saya bisa berpikir, saya kalau baca Alkitab tuh membayangkan ya Musa pada zaman itu. Aduh gimana dia itu rasanya. Belum termasuk orang-orang dursila di dalamnya saudara. Orang dursila tuh orang-orang jahat, orang-orang kasar, pemberontak kayak gitu saudara.
Saudara, kalau di sini aja punya jemaat, Pak Is punya jemaat model gitu, gimana Pak Is? Mabok saudara. Wih, matang saudara. Daud dengan beyond the limitnya. Seorang Daud waktu itu kira-kira umurnya ya mungkin 13-an sampai 17 tahun ya. Seorang penggembala melawan jenderal perang. Si Goliat itu jenderal perangnya Filistin. Jenderal besar itu saudara. Pedangnya aja beratnya gak kira-kira. Belum perisainya, tombaknya gede, berat sekali. Badannya tinggi gede saudara. Dan Goliat sudah terlatih berperang saudara. Dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi Daud punya beyond the limit. Amin. Saudara bisa melawan, menghabisi raksasa-raksasa di hidup saudara. Karena di dalam diri saudara ada beyond the limit. Amin. Habisi semua. Raksasa dalam hidup saudara apa saudara? Raksasa apa? Ketakutan. Wih, berat sekali. Untuk bisa ya hidup, misalnya hidup sehari-hari jujur berat sekali. Raksasa setiap kita berbeda saudara. Raksasa saudara mungkin anak saudara narkoba mungkin ya. Saudara bisa berdoa dan berkata, cukup sudah selesai. Muncul beyond the limit ya saudara. Nah, Ishibaal ya saudara, orang Hakmoni, salah seorang triwira Daud saudara. Dia menewaskan 800 orang dalam satu pertempuran dalam satu hari. Hanya dengan satu senjata, cuma tombak loh. Bayangin. Saudara pikir gampang gitu dalam kemiliteran saudara. Bunuh satu hari satu kali pertempuran 800 orang, gak mudah, susah sekali saudara. Susah sekali saudara. Hampir gak mungkin saudara. Ini orang luar biasa saudara. Dia bisa bunuh 800 orang dengan satu senjata tombak. Menurut saya hampir gak mungkin saudara. Kecuali lawan-lawannya itu gak ngelawan. Lawan-lawannya tuh kalau nyaris gak melawan, terus lawan-lawannya tuh gak pakai senjata. Nah, ya itu bisa. Tapi dalam sejarah mencatat nggak bisa saudara, kalau perang ya semua pada bawa senjata. Tapi dia dengan satu tombak, karena ada beyond the limit saudara. Bayangin saudara, saya waktu baca ini Tuhan kau tuh hebat banget, dahsyat banget Tuhan. Nah ada lagi ya saudara, Eleazar anak Dodo. Itu ada ayat di Alkitab di 2 Samuel, saudara bisa buka di 2 Samuel 23 ya saudara. Ini Eleazar anak Dodo ini saudara. Dia bertahan membunuh banyak sekali orang Filistin. Sampai dikatakan tangannya menjadi lesu. Kaku tangannya ini saudara. Tangannya menjadi lesu, kaku tapinya ya saudara. Membeku dan dia terus memegang pedangnya gak bisa dilepas. Pedangnya gak bisa dilepas. Kenapa saudara? Saking banyaknya dia membunuh orang, itu darah saudara di sini, darah semua lengket saudara. Nggak bisa dilepas saudara. Beyond the limit saudara. Bunuh banyak sekali orang Filistin. Lengket oleh darah orang-orang yang dibunuhnya saudara. Paulus, jangan ngomong lagi soal Paulus. Pelayanannya, extraordinary menurut saya. Di atas rata-rata, di luar dari kebiasaannya, di luar dari yang biasa. Luar biasa, extraordinary itu artinya. Ini Paulus saudara bekerja lebih keras dari orang-orang lain. Alkitab yang nulis loh, aku bekerja lebih keras. Bolak-balik masuk penjara, disiksa, dipukul, dicambuk, hampir mati, dicambuknya disebutin loh 39 kali. Dicambuk 39 kali. Terapung-rapung di laut saudara. Bahaya di mana-mana, sering kelaparan, gak minum, gak makan saudara. Kedinginan, kurang pakaian, tidak punya tempat tinggal. Siapa di sini yang gak punya tempat tinggal? Siapa di sini yang kurang pakaian, sering kelaparan? Jadi Paulus sudah ngalami semua saudara. Tapi kita hidup luar biasa kan? Kadang-kadang orang Kristen terlalu nyaman, terlalu enak saudara. Makanya ada bukunya Yusuf Roni, Dihambat tapi Merambat saudara. Orang Kristen memang butuh digituin saudara. Nah, jadi yang pertama menjadi beyond the limit. Nah,
Yang pertama kita butuh tekad saudara. Tekad. Buka Esra 7 ayat 10 berkata, Esra bertekad. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bertekad dalam anugerah Tuhannya. Jadi saudara, bertekad dalam anugerah Tuhan. Nah, anugerah Tuhan itu saudara, 90% bagian Tuhan, 10% itu bagian kita saudara. Ada yang menyebut 99% bagian Tuhan, kita cuma 1% saja. Karena kita nih banyak ya itu saudara. Ya, ke Tuhan excuse ya. Ke Tuhan itu ya. Tuhan kau ngertikan aku Tuhan. Kita tuh seperti itu, banyak alasan itu saudara. Nah, jadi 90% bagian Tuhan, 10% bagian kita. Itu anugerah saudara. Artinya apa? Yang 10% bukannya saudara diem aja nungguin Tuhan, saudara menyerah, saudara pasif, ya bukan saudara. Yang 10% itu bukannya saudara diem dan enggak peduli, saudara putus asa, bukan. Yang 10% itu saudara tetap berjuang bersama Tuhan Yesus. Tetap bekerja keras, tetap kerjasama dengan Tuhan Yesus saudara. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Nah jadi 90% yang 90% Tuhan yang sempurnakan. Tuhan yang genapkan. 90% Tuhan yang menyelesaikan bagi kita. Amin. Nah, bagian kita tuh cuma kecil aja sebenarnya saudara. Enak banget saudara. Jadi saudara, kita pasti sampai. Amin. Pada tujuan ilahi Tuhan. Amin. Tidak ada kuasa apapun yang mengalahkan kita saudara. Jadi kita ini tidak terhentikan, kita ini tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Amin. Kalau belum waktunya Tuhan tidak akan saudara, tidak akan saudara. Kecuali di pihak kita ada kekonyolan dan kesalahan ya. Nah sekali lagi, kecuali kalau kita itu malas, kecuali kalau kita itu menyerah, kalau kita pasif dan putus asa, kita tidak percaya. Nah itu dia saudara. Nah Alkitab berkata Esra bertekad katanya bahwa firman Tuhan adalah segalanya. Harus melakukan firman Tuhan dan mengajar firman Tuhan. Esra bertekad mengajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah segalanya yang harus diajarkan. Jadi saya mau berkata, mari yuk kita bertekad. Bertekad kita hidup penuh dengan firman Tuhan. Tiap pagi ya, jangan buka HP dulu saudara. Baca Alkitab dulu. Saya sekarang membiasakan diri ya. Jam 5, jam 6 pagi harus ya, jam 5 pagi harus buka Alkitab, baca Alkitab saudara. Kirimin renungan harian. Tiap pagi saya baca Alkitab, tiap malam saya baca Alkitab. Saya sudah bertekad selama saya bertobat tahun berapa ya? Aduh, lupa sampai. Tahun 81 saya bertobat. Ya, kira-kira ya. No, bukan. Pak Petrus tahun 79. Pokoknya tahun 80 lebih lah saya bertobat saudara. Saya bertobat tahun 87. Saya bertobat tahun 87 saudara. Sejak itu saya bertekad baca Alkitab tidak pernah bolong. Sampai hari ini anugerah Tuhan. Tidak pernah tidak baca Alkitab. Setiap hari baca Alkitab. Jadi saya sudah menghabiskan Alkitab sudah beberapa kali saudara. Saudara bertekad tiap hari saya mendengarkan lagu penyembahan dan saya menyembah kepada Tuhan. Apa tekad saudara? Saya bertekad satu hari saya dapat 1 jiwa. Percaya pasti terjadi saudara. Saya bertekad ya, membaca firman Tuhan. Tiada hari tanpa merenungkan firman Tuhan. Tiada hari tanpa memperkatakan firman Tuhan. Nah, Pak Petrus itu bertekad tiap hari baca, memperkatakan firman Tuhan. Mazmur 91, Yesaya 60 dan sebagainya. Bertekad saudara. Tiap hari
tiada hari tanpa memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi kekuatan yang luar biasa. Amin. Firman Tuhan sumber kekuatan ilahi. Di dalamnya ada kekuatan tanpa batas. Amin. Di dalamnya ada kasih tanpa batas. Kasih no limit, kuasa no limit, iman no limit. Yesus itu luar biasa, saudara. Jadi apa tekad saudara hari ini coba? Saudara, apakah engkau bertekad? Tekadmu apa, saudara? Saya bertekad berdoa. Berdoa di luar batas kemampuan saya. Supaya keluarga saya dipulihkan. Apa tekad saudara? Saya bertekad saya menjadi juru masak yang mahir, chef yang berhasil. Nah, bisa saudara? Apa tekad saudara? Percayalah, dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Amin. Dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Jadi apa yang kita kerjakan jangan menjadi beban, saudara. Lanjut, Alkitab berkata, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku disanggupkan untuk melakukan. Lanjut, terjemahan lainnya saudara. Bagus sekali saudara. Terjemahan dari New King James, ya. Versi New King James-nya begini saudara. I can do all things. All things. All things ya. Things-nya tuh pakai S. Jadi banyak. Aku disanggupkan untuk melakukan apapun. Banyak hal. Melalui Kristus yang memberikan kekuatan, kesanggupannya di dalamku. Luar biasa saudara. Ini beyond the limit saudara. Ini ayat beyond the limit saudara. Aku disanggupkan untuk melakukan, bisa melakukan apapun. Banyak hal di dalam hidupku. Melalui Kristus yang memberikan kekuatannya, kesanggupannya di dalamku. Luar biasa saudara. Lagi ini ayat beyond the limit nih saudara. 2 Korintus 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi, luar biasa saudara. Tuhan memberikan kesanggupan itu karena Tuhan yang memberi saudara. Bukan diri kita hebat. Jadi saya sekali lagi berdoa, ini kita 1,5 bulan lagi loh. Kita sudah ganti tahun loh, bayangin cepat sekali ya toh. Ayo saudara, sebelum ganti tahun saudara bertekad sesuatu. Tuhan, aku bertekad sepanjang 1,5 tahun ini, 1,5 bulan ini, lakukan sesuatu saudara. Atau aku bertekad tahun depan, berkatku bisa double porsi atau triple porsi ya. Saudara mau doa apa? Tekadnya gimana saudara di hadapan Tuhan? Sekali lagi 90% anugerah Tuhan, 10% bagian kita. Jadi kalau saya bilang ya, ayo tekad yang ngomong tapi kitanya nggak ngelakuin apa-apa, pasif, ya nggak bisa saudara. Amin. Berjuang bersama Tuhan. Ya, oke. Jadi bukan cuma berkeinginan tapi berketetapan. Alkitab menulis Ezra bertekad berketetapan. Melakukan firman Tuhan dan mengajarkan. Nah, kalau berkeinginan belum tentu, kalau ingin tok belum tentu punya keuletan saudara. Kalau berkeinginan belum tentu memiliki keuletan. Tetapi kalau berketetapan sudah pasti saudara harus disertai dengan keuletan. Ya, berketetapan harus disertai dengan keuletan. Coba ngomong kanan kiri, ulet loh, harus ulet, harus tekun loh. Ya, jadi yang 10%-nya kita ulet, kita tekun saudara, amin. Berjuang bersama Tuhan. Kenapa saya suka ngajarin saudara kalau khotbah, ayo ngomong. Harus ngomong di jiwa saudara, ngomong ke kanan kirinya. Itu penting buat kita saudara. Ngomong saudara. Jadi jangan diam aja, kekristenan tuh gak diam dan pasif saudara. Ngomong saudara. Harus ekspresif saudara ya. Tapi harus ekspresif sama Tuhan itu saudara.
Ya saya kalau nyanyi itu ekspresif saudara. Yes, amin, ya gitu ya. Saya percaya bahwa itu terjadi dalam hidup saya gitu loh. Apa yang kau yakini pasti terjadi. Amin. Iya, nah sekarang masuk lagi. Jadi gimana sih supaya beyond the limit itu saudara harus punya yang namanya mau dididik oleh Tuhan. Mencintai didikan Tuhan. Mencintai prosesnya yang Tuhan berikan. Oh Bu, susahnya. Aduh, gak bisa. Didisiplin sama Tuhan. Alkitab berkata di dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ia ku hajar. Sebab relakan hatimu. Relakan hatimu dan bertobat. Karena banyak orang gak rela. Kenapa sih Alkitab kalau nulis tuh jelas? Udah dikasih tahu perintahnya ya, atau dikasih tahu sama Tuhan, engkau ini kukasihi loh nak, tapi engkau harus ditegur, engkau harus dididik nak, engkau harus dihajar nak. Makanya Alkitab bilang kalau dihajarkan gak enak toh, tapi disambung makanya ayatnya relakan hatimu. Karena banyak orang gak rela, jujur saya juga begitu soalnya saudara. Kalau lagi ditegur ngadepi masalah ya, pasti semua orang ngalami gitu kan. Rasanya mau marah, rasanya gak terima, bener gak? Tapi Tuhan berkata relakan hatimu dan bertobat. Ini ya, hati ini perlu terus ya dijaga, dan hati ini perlu terus ya minta sama Tuhan dilembutkan ya. Hati ini direlain ya, mengalah. Nah, jadi dengan kasih Tuhan, Tuhan itu menegur dan mengajar kita. Jadi kalau Tuhan menegur, mengajar kita, mendisiplin kita, bukan berarti Tuhan itu menyusahkan kita, membuat kita sengsara, membuat kita menderita. Enggak saudara, sebenarnya tegurannya itu, hajarannya, karena Yesus Tuhan kita mengasihi kita. Amin. Kalau dia gak mengasihi kita, diloske wae, didiemin aja. Pernah gak punya anak kayak gitu coba saudara? Bandelnya minta ampun, gak bisa ditegur, dilosin aja udah. Bener dia ngalami sesuatu yang gak enak. Tapi harus ditegur saudara, karena kita mengasihi anak kita. Amin. Saya berdoa orang tua harus menegur anak. Saya berani saudara menegur anak-anak saya saudara. Jadi perhatikan ya, Ibrani 12 ayat 5 dan 6 nih. Kita ini udah sering dengar ayat ini nih. Dan sudah lupakah kamu karena saya berbicara kepada kamu kepada anak-anak, hai anakku janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Saudara jangan anggap enteng didikan Tuhan loh. Jangan meremehkan. Karena ada orang yang gitu ngadapi masalah nih, ya didikan Tuhan tuh masalah, contohnya salah satunya saudara, marah-marah terus. Berontak terus, gak terima terus, gak Tuhan-Tuhanan lagi lah, gitu tuh, nganggap enteng Tuhan, saudara. Jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kau diperingatinya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Ngomong lagi tuh, Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, ia menyesakkan orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesakkan, ini artinya bagus loh. Jadi kalau engkau mau dianggap anak, engkau harus diajar. Benar gak? Artinya kan begitu. Menyesakkan orang yang ya diakuinya sebagai anak. Jadi kalau engkau mau dianggap sebagai anak Tuhan ya, disahkan, ya engkau harus terima masalahmu, problemmu. Ya, menghajar itu berarti mengoreksi, mendisiplin. Mencambuk berarti menghukum. Nah, kata mencambuk itu mastigo ya, ada terus ditulis. Ya, mencambuk itu berarti Yesus itu pasti ada artinya. Kalau dia menulis di Alkitab beberapa kata cambuk, beberapa hal kata apa, pasti ada maksud dan artinya. Nah, jadi kata mencambuk itu ya memang sebenarnya mencambuk secara fisik dengan sebuah cemeti. Ini sangat sakit, sangat sakit. Tapi ini sebenarnya perumpamaan. Tentu saja Bapak di surga nggak mungkin dong bawa cemeti terus Pak Isdi cetar ya dipukul pakai cemeti. Enggak kayak gitu saudara.
Cambuknya Tuhan apa sih? Ini bicara apa? Ini bicara berarti bahwa Tuhan itu bisa keras mengajar kita. Ngerti ya? Mencambuk itu Tuhan bisa keras mengajar kita. Karena ya menurut saya di dalam hidup kita ini ada hal-hal ya yang istilahnya tuh bebal ya, keras kepala. Ada kegila-gilaan, ya, ada keparah-parahan kita yang harus dicambuk saudara. Baru dicambuk baru sadar saudara. Cambuknya Tuhan itu ya saudara. Bisa apa saudara? Kebangkrutan mungkin saudara. Bisa apa? Kecelakaan. Kematian orang yang dikasihi ya. Bisa macam-macam cambuk Tuhan. Didikan Tuhan yang keras. Bisa kecelakaan hampir mati. Itu cambukan Tuhan yang keras itu saudara. Makanya Alkitab berkata jangan anggap enteng. Nah. Jadi kalau saudara marah terus ya, berontak terus dengan masalah, dengan hidupmu gimana? Dar dicambuk Tuhan nih. Kena masalah besar. Saudara dikejar orang ya misalnya. Saking apa? Kita gak mau bertobat. Jadi Tuhan izinkan. Jadi Alkitab itu ya berkata begini ya di terjemahan lainnya, Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jika engkau tanpa hajaran nih ya, kalau kita nggak ada hajaran nih, di mana semua orang ambil bagian di dalamnya, di mana semua orang itu ambil bagian di dalamnya. Jadi kalau kita pengen, aku nggak mau hidup enak aja, gitu ya. Lah sedangkan orang lain tuh harus dapat bagian dihajar gitu loh. Nah, maka engkau anak namanya katanya kalau nggak dapat hajaran, anak di luar nikah katanya, anak haram dan bukan anak yang sah. Yang tadi saya bilang saudara. Jadi kalau nggak mau nerima hajaran, jadi bukan anak yang sah. Saudara mau diakui sebagai anak nggak? Mau diakui anak Tuhan dong. Anak Tuhan itu luar biasa kok. Iya toh. Coba kalau saudara punya anak saudara, misalnya sampai nggak karuan, jahat banget, saking jahatnya adakannya di koran suka ditulis ini. Anak ini sudah tidak diakui, bukan menjadi anak kami ya, orang tuanya tanda tangan ya toh. Nah, Tuhan itu gak gitu saudara. Tapi kecuali kalau saudara gak mau terima hajaran Tuhan, ya udah, saudara bukan anak yang sah, bukan jadi anaknya Tuhan. Setiap anak harus dihukum. Jadi jika engkau tidak pernah dihukum, engkau bukan anak yang sesungguhnya dan bukan milik Allah. Ini terjemahan ini yang lain ya. Jadi, saudara, saya berdoa saudara mengerti hal ini. Ya. Yang terakhir cepat ya, sebenarnya ada lagi tapi saya cepat, yang terakhir aja, yang nomor 3 ya. Oke, didikan, bagus tadi sorry sebelumnya. Ini ayat bagus sekali, Amsal 4 ayat 13. Hidup yang sesungguhnya itu ini saudara, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Amin. Ya, sekarang yang ketiga. Gimana kita bisa sampai muncul beyond the limit kita? Hidup kita ini harus punya gairah, passion saudara. Kidung Agung 8 ayat 6. Kenakanlah liontinku di lehermu. Kenakanlah cincin di lehermu. Cinta tidak terkalahkan menghadapi bahaya dan kematian. Gairah, ini terjemahan The Message ya, bukan terjemahan yang biasa kita. Gairah menertawakan teror-teror neraka. Api cinta Tuhan tidak terhentikan terhadap apapun. Api itu menyapu bersih segala sesuatu di hadapannya. Kadang-kadang terjemahan lain itu bagus sekali saudara, makin jelas artinya ya. Jadi cinta tidak terkalahkan, passion itu gak bisa terkalahkan. Menghadapi bahaya kematian, di depannya sudah maut ya. Gairah yang dari Tuhan itu menertawakan teror-teror neraka. Jadi gairah yang dari Tuhan itu menyapu bersih segala sesuatu di hadapan kita. Dan gairah yang dari Tuhan itu mengalahkan maut. Artinya apa saudara? Saudara melakukan sesuatu di dalam Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Itu passion saudara, gairah. Jadi kalau saudara ibadah datang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, gak main HP terus,
Ya, kalau saudara jadi pemuji, penyembah, penari, narilah dengan sungguh-sungguh, main musiklah dengan sungguh-sungguh, bukan karena ditugaskan di jadwal. Tapi saya mau berkata, ada passion, gairah itu yang Tuhan mau. Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, lakukanlah, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Saya mau jelasin supaya saudara jangan kaget. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saya mau jemaat sedikit, jemaat banyak, saya khotbah dengan berapi-api, saya khotbah dengan segenap hati, saya khotbah dengan passion dan gairah Tuhan. Saya gak peduli saudara, mau jemaatnya 1 orang juga saya bisa khotbah dengan berapi-api. Jadi gairah itu yang menertawakan teror-teror neraka. Iblis gemetar semua, takut semua saudara. Kalau orang punya passion, gairah, cinta Tuhan itu mengalahkan maut. Amin. Cinta Tuhan itu membuat manusia yang seharusnya mengalami kematian kekal, tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Itu cinta Tuhan hebat sekali saudara. Di kayu salib. Saudara kalau nonton The Passion of the Christ, saudara nangis, saya nangis saudara. Walaupun itu sebuah film ya, enggak sebagai kenyataan. Kenyataannya lebih ngeri dari itu menurut saya. Dicambuknya Tuhan, diapainnya Tuhan tuh, disiksanya sebenarnya lebih mengerikan kalau Alkitab tulis saudara. Bayangin saudara. Nah judulnya ya The Passion of the Christ. Jadi passion yang dari Tuhan, cintanya yang menyala buat saudara dan saya. Dari orang yang berdosa, penuh dosa, menjadi orang yang menerima anugerah yang besar. Yang kemarin saya ceritakan lagu Amazing Grace, how sweet the sound-nya. Terus that save, katanya kita ini ya orang yang ya the wretch itu, kata itu sebenarnya orang yang malang diterjemahnya. Tapi sebenarnya terjemahan lain orang yang celaka, terjemahan lain orang yang berdebah, orang yang kecil. Jadi sampah saudara, sampah jadi berharga saudara, bayangin. Karena the passion, Yesus passionnya, cintanya hebat atas kita saudara. Luar biasa saudara. Jadi kalau saudara hidup biasa-biasa, saudara kekristenan saudara gak bisa bertumbuh. Saudara benar-benar harus bertobat lagi, dibaptis lagi, ditahirkan. Kenapa? Hebat sekali passionnya Tuhan itu. 1 Yohanes 3:16 berkata begitu. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya. Itu loh passionnya Tuhan itu, sampai dia menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya, orang yang paling jelek, orang yang haleluya, dia mati buat saudara dan saya. Sehingga kita jadi orang dibenarkan saudara. Kita jadi orang diberkati, dipulihkan. Benar gak? Gairah passion itu katanya ya, kalau terjemahan lain itu ya, kegairahan itu gigih seperti dunia orang mati. Jadi dunia orang mati itu tempat di mana jiwa-jiwa di penjara, diperangkap saudara. Tapi kegairahan cinta ya, passion yang membara itu, jadi bisa membebaskan orang-orang dari penjara. Waktu saudara punya gairah, saudara dibebaskan dari belenggu saudara. Saudara dibebaskan dari penjara hidup saudara. Jadi orang yang punya passion itu luar biasa saudara. Punya gairah. Orang yang punya passion, punya gairah Tuhan, bisa melakukan apa saja, banyak hal di luar batasnya. Amin. Oh nyanyiannya aja coba. Zaman dulu ada nyanyian apa, Titik Puspa atau siapa? Cinta judulnya ya toh. Katanya mau apa tuh, lembah, mau apa semua dilewati katanya. Untuk cinta saudara. Orang yang jatuh cinta kan begitu saudara. Membara passionnya. Apa aja dilakuin buat pacarnya, bener gak? Orang punya passion itu saudara, bisa ngelakuin banyak hal di luar batasnya saudara. Orang yang punya cinta dari Tuhan, passion, itu selalu berespon saudara. Berespon. Orang yang punya passion saudara, gairah itu tidak pernah mengenal lelah. Dia akan keluar dari batas keterbatasan fisiknya, dari batas kesanggupannya dia. Itu orang yang punya passion.
Itu orang yang punya passion, saudara. Beberapa orang berkata begini, sudah kalau doa tuh jangan teriak-teriak. Kalau doa itu sudah cukup diem aja di dalam kamar. Ada memang doa begitu, saudara. Udah kalau doa itu ya, nggak usah tuh angkat-angkat itu banner tuh, bendera. Saya tuh kalau doa atau kalau nyembah, saya tuh nggak bisa diam, saudara. Saya akan nari, saya akan, apalagi kalau doa 24 jam ya, saudara. Saya bisa sebebas ya, saya ambil banner, saya akan nari. Sementara nggak ada yang nari, nggak ada penarinya nggak datang lagi. Tapi saya nggak peduli, saya mau nari buat Tuhan. Saya ambil banner, saya lakukan sesuatu. Nggak usah ekspresif. Coba jadi orang normal-normal aja. Seperti orang pada umumnya. Saya berdoa saudara mengerti, upgrade semua. Amin. Coba ngomong kanan kiri, upgrade semua. Upgrade yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ya. Jadi yang pertama saudara apa? Bertekad, ngomong. Ayo bertekad. Bertekad bersama Yesus Tuhan ya. Nah, yang kedua belajar cintai didikan, cintai proses Tuhan. Ya, yang ketiga apa saudara? Punya passion, gairah. Yang keempat upgrade hidupmu, upgrade semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah hamba sampaikan, pesan-pesan-Mu kepada jemaat di tempat ini. Biar jemaat ini kuat bertumbuh di dalam Kristus. Terus naik dan tidak pernah turun. Berdampak, berbuah Tuhan. Gak cuma diem aja Tuhan, tapi berbuah Tuhan.